Kali ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang baru saja kita bacakan. Itu adalah ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam sebuah surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Mulk, surah kekuasaan. Ayat-ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 sampai ayat ke-11 yang menggambarkan situasi dan keadaan bagaimana siksa azab yang sangat dahsyat ketika nanti berada di hari akhirat itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, di penghujung pembahasan kita pada pertemuan yang lampau, ayat yang kelima dari surah Al-Mulk ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang gemintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah jadikan bintang gemintang itu sebagai alat untuk melempar syaitan. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami, kata Allah, telah siapkan bagi para syaitan itu azab api neraka yang menyala-nyala. Telah kita jelaskan bahwa di antara kekuasaan Allah yang digambarkan pada awal surah ini ada Allah menciptakan bintang gemintang, dan jumlah bintang gemintang yang ada di angkasa itu jutaan, miliar, tidak terkira, tidak terhitung Bapak Ibu. Dan untuk apakah bintang gemintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang dapat kita telusuri dari ayat-ayat Quran, ada 3 faedah bintang itu diciptakan. Yang pertama, ia berfungsi sebagai hiasan langit dunia. Itu yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya." Langit dunianya jadi indah, jadi cantik, berkedap-kedip di malam hari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, adapun fungsi faedah bintang diciptakan yang kedua, Allah menyebutkan, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sebagai alat untuk melempar para syaitan. Beberapa sebagian ulama mengatakan, dulu sebelum Nabi diutus ke permukaan bumi ini, para jin, syaitan leluasa naik ke langit, duduk-duduk di sana mendengarkan pembicaraan para malaikat. Besok akan turun rezeki di sana, akan turun hujan di sana. Lalu para jin syaitan ini turun ke bumi menginformasikan rahasia-rahasia langit kepada dukun-dukun. Tetapi mereka bumbui tambah informasinya dengan berita-berita bohong. Itu terkadang apa yang dikatakan oleh dukun itu ada benarnya, tapi kebohongannya juga banyak. Ketika Nabi diutus ke permukaan bumi ini, maka kemampuan para setan untuk naik ke langit itu tidak bisa lagi. Setiap kali hampir sampai menyentuh langit, sudah disiapkan panah-panah api, sinar-sinar yang memanah mereka untuk tidak sampai ke langit. Itu dapat dengan secara detail dijelaskan dalam surah Al-Jin. Jadi ketika para jin ini sudah hampir sampai, tidak bisa, lalu mereka lapor kepada bosnya, ketuanya, apa yang terjadi, kok tidak bisa lagi kita ke atas? Maka ketuanya memerintahkan, tolong turun ke bumi, ada yang ke barat, ke timur, sedang apa yang terjadi? Kesimpulannya bahwa diutus oleh Allah manusia mulia bernama Muhammad SAW. Dan lebih detail diterangkan hal yang demikian pada surah Jin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, berbeda pendapat ulama. Apakah yang dilemparkan itu adalah bintang itu dengan secara zatnya atau tidak?
Di kalangan ulama tafsir ada yang berkata memang yang dilemparkan ke bintang, tapi ini disanggah oleh ulama lain yang mengatakan bahwa bintang ke bintang itu nampak kecil dari bawah ini, tapi hakikatnya sangat besar, tidak mungkin. Maka ada pendapat yang kedua, yang dilemparkan itu meteor. Ini juga disangkal oleh pendapat yang lain yang berkata meteor itu bukan bintang. Mayoritas dari para ulama tafsir berkata bahwa yang dilemparkan itu adalah sinar-sinar yang dihasilkan dari bintang, yang apabila mengenai objek tertentu akan membinasakan, membahayakan kepada objek yang dikenainya. Nah, ini pendapat sementara mayoritas para ulama terkait dengan hal ini. Ada faedah ketiga, bintang itu diciptakan Allah, tapi tidak disebutkan pada ayat ini, disebutkan pada ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang ke bintang itu sebagai penuntun arah, penunjuk jalan, terutama mereka yang beraktivitas di perairan laut. Allah berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang ke bintang itu menunjuk arah, menuntun perjalanan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tiga faedah inilah Allah menciptakan bintang ke bintang itu. Tidak faedah yang keempat. Apa yang keempat? Mungkin Bapak Ibu dulu waktu muda-muda menjadikan bintang ke bintang itu sebagai media untuk meramal, menujung dengan menggunakan zodiak. Bapak lahir tanggal berapa, tahun berapa? Oh, menurut perhitungan zodiak Bapak bintangnya ini akan mendapat istri yang cerewet. Yang seperti itu tidak ada ajarannya di dalam agama kita. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, di ujung ayat yang kelima itu lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah persiapkan bagi para syaitan jin itu azab api neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu, tapi nanti jangan ditanya, Ustaz, kalau sudah disiapkan di mana dia letaknya? Apakah letaknya arah keluar menturun? Allahu a'lam. Jawabannya ini adalah di sisi Allah. Tetapi keyakinan kita berkata sudah disiapkan oleh Allah. Yang tepat barangkali pertanyaannya adalah, apakah api neraka yang apinya menyala-nyala yang telah disiapkan oleh Allah itu hanya akan dihuni oleh para syaitan, atau ada penghuni-penghuni lain yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketersambungan ayat-ayat kita dari pembahasan ayat yang kelima dengan ayat yang keenam. Ternyata api neraka yang telah disiapkan, yang apinya berkobar menyala itu tidak hanya akan dihuni oleh para setan atau jin, tetapi juga akan dihuni oleh bangsa jin dan manusia-manusia yang mau tertipu daya oleh setan itu. Inilah yang Allah katakan pada ayat yang ke-6 dari surah ini. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang kafir yang ingkar mereka terhadap Tuhan mereka akan mendapatkan azab neraka Jahannam, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu, ada orang kafir tidak mau disebut dia kafir. Beberapa polemik pada beberapa waktu yang lalu, orang kafir itu janganlah disampaikan seolah-olah penghinaan. Memang begitu Allah Subhanahu wa taala menarasikan, mengistilahkan. Jadi kalau kita mencari bahasa yang lembut, apa tujuannya itu? Orang berzina, tidak usahlah sebut berzina. PSK, ya memang pekerjaannya berzina.
Mau bilang apa? Orang kafir itu, mari kita lihat. Secara asal katanya kafaru itu dari perkataan kafar. Disebut dia dengan kafar secara bahasa menutupi. Seorang petani lalu menutupi biji yang dia tanam, dalam bahasa Arab itu disebut kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap acara lalu mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis kan, penutup, itu artinya menutupi. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, tapi dia menutupi nikmat itu, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, namanya kufur nikmat, kafir juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kan menganggapnya kafir itu orang yang tidak beriman pada Allah saja kan, kita bisa kafir, namanya kufur nikmat. Ada yang secara akidah tidak percaya dengan Allah SWT, kebenaran, arahan-arahan dalam Quran ia tutupi, lalu lebih kafir lagi. Jadi pemaknaan kafir itu dalam segi bahasa, apalagi istilah agama, memang nyata begitu disebutkan dalam Quran. Walilladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang-orang yang ingkar mereka terhadap Tuhan mereka. Seringnya Allah pada mula-mula ayat-ayat diturunkan, terutama pada periode Makkiyah, Allah itu sering menyebut dirinya dengan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Siapa itu Rabbin nas? Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa itu Rabbil falaq? Allah. Kenapa tidak Allah sebut saja qul a'udzu billah? Tidak, karena pada kata Rabb itu mengandung makna yang mendalam. Rabb itu menjaga, memelihara, mendidik, kemudian memberikan rezeki, memenuhi seluruh kebutuhan. Itu makna kata Rabb. Itu Rabb itu. Bapak Ibu, jadi ada orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberikan kebutuhan oleh Allah, dipenuhi seluruhnya, tapi tidak mau tahu dengan yang memberikan. Itu dia orang kafir. Itu dia orang kafir. Nah, itu dia kan. Maka oleh karena itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Rububiyah itu maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, yang memberi rezeki, yang memiliki, yang mencipta. Bapak Ibu, memang Bapak Ibu sehat setelah pergi ke dokter, setelah berobat. Tapi apakah dokter itu yang menyehatkan? Apakah pil obat itu yang menyehatkan? Tidak, itu sebagai wasilah dengan perantara itu. Hakikat yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Bapak Ibu, karena dengan bekerja di sini lalu mendapatkan gaji, ya, setiap bulannya dapat gaji. Apakah pekerjaan itu yang memberikan gaji? Tidak. Hakikat yang memberikan gaji Allah. Jalannya ini. Yang berkata yang menyembuhkannya adalah obat itu, yang menyembuhkannya adalah dokter itu, ini bisa merusak akidahnya, jadi syirik. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam, dan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, dengan Tuhan mereka mendapatkan azab neraka jahanam. Azab itu sudah bahasa Indonesia, perlu dijelaskan. Jahannam itu ada yang berkata, pada mulanya ini berasal dari bahasa Persia yang bermakna kobaran api. Bapak Ibu, dulu sebelum Nabi lahir itu di Persia itu ada api yang dihidupkan ratusan tahun tidak pernah padam, karena mereka penyembah api, Majusi. Pada waktu Nabi dilahirkan tiba-tiba mati, membuat orang semua tercengang, karena ada seorang yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke muka bumi ini. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah berfirman dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni yang mensekutukannya, syirik kepadanya, dan mengampuni selain dosa demikian bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi orang kafir yang keingkarannya yang tidak beriman dengan Allah SWT, tidak pernah mengucapkan syahadat,
maka neraka jahanam tempat kembalinya dan selama-lamanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ayat-ayat berikutnya adalah menggambarkan situasi yang ada di neraka ataupun ketika nanti di akhirat dengan azab itu, atau penjelasan lebih detail tentang Jahannam bi'sal masir itu. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang neraka atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang surga? Karena sering kita bertanya-tanya, atau terkadang kita motivasi beribadahnya karena reward surga itu atau punishment neraka itu. Apakah boleh kita beribadah begitu karena punishment atau karena reward? Memang Allah mengiming-imingi begitu dalam Quran. Untuk memahami tentang surga dan neraka seringkali kita minta penjelasan, maka Allah terangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan-penjelasan tentang surga dan neraka yang dalam Quran itu baru sekedar apa yang dicerna, yang dapat ditangkap oleh panca indera kita di alam dengan dimensi dan alat ukur kita berada di dunia. Hakikat sebenarnya dari surga, hakikat sebenarnya dari neraka, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala yaqtur fi qalbil bashar, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati, tidak pernah. Maka oleh karena itu, referensi utama terkait dengan isu dan informasi-informasi ini tidak lain adalah Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dan di luar dari itu tidak bisa diterima. Yang kedua, ini baru penganalogian yang dapat dicerna oleh akal pikiran manusia dalam ruang ataupun dalam waktu kita berada di dunia. Hakikat sebenarnya Allahu a'lam, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas di dalam hati sekalipun. Begini informasinya Bapak Ibu sekalian. Idza ulqu fiha, apabila dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, ya, baik manusia ataupun jin atau syaitan tadi, sami'u laha syahiqa, mereka mendengarkan suara yang sangat keras mengerikan. Syahiqa itu Bapak Ibu, itu secara akar bahasanya dia menarik begini. Vakum kita ini kan menarik debu-debu, pasir-pasir, dilemparkan orang ke neraka jahanam langsung tarik begitu. Dan ia mendengarkan suara yang mengerikan. Penggambarannya memang menakutkan kira-kira gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahia tafur, membara. Jadi neraka ini dia penjaganya bernama Malik, yang dia dengan muka yang masam atau seolah-olah seorang penjaga rumah yang tidak berkeinginan untuk didatangi. Kira-kira kalau ada tamu yang kita tidak harapkan kehadirannya, bagaimana persiapan? Mungkin berkerut saja keningnya atau tidak menyenangkan, begitu. Begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur, apabila dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, mereka mendengarkan suara yang mengerikan dan itu api neraka membara. Sampai begini, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja karena puncak kemarahan, kira-kira begitu. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan faujun, satu grup. Fauj itu jadi yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu bukan satu-satu orang, tetapi diklasifikasikan apa dosa-dosanya, lalu dia akan dilemparkan sesuai dengan grouping itu. Jadi ada grouping. Ini orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, lempar.
Ini orang-orang yang menjaga yang tidak menjaga sholatnya, yang meninggalkan sholatnya, lemparkan. Ini orang-orang pelaku perzina, lempar begitu. Jadi disebutkan juga dalam surah Az-Zumar kan, wathiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, wathiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Itu juga dalam bentuk berkelompok-kelompok, bergrup begitu ya. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan satu grup, sa'alahum khazanatuha, penjaganya nanya. Dalam riwayat disebutkan yang menjaga itu bernama Malik. Dalam surah Al-Alaq beda lagi, yang menjaganya diistilahkan dengan Zabaniyah. Allah menjelaskan bahwa penjaga ini ada jumlahnya 19, alaiha 19. Tapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan 19 itu. Apakah 19 sof? Apakah 19 kompi? Apakah 19 dain? Allahu a'lam. Kita serahkan pada Allah. Nah, jadi itu informasi-informasinya, referensinya dari Al-Quran, tidak bisa dari yang lain. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, setiap kali dilemparkan satu grup maka penjaganya bertanya, alam ya'tikum nazir. Itu pertanyaannya, adakah telah sampai kepadamu waktu dulu di dunia pemberi peringatan itu? Dari ayat ini beberapa poin penting. Yang pertama, para ulama berkata tidak ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu kecuali mereka ditanya. Jadi setiap yang dimasukkan ke dalam ditanya, dan pertanyaannya sama. Apakah dulu waktu di dunia tidak datang pada anda pemberi peringatan itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berpendapat ini nazir yang dimaksud adalah nabi, rasul. Ada yang berpendapat nazir ini maksudnya adalah para ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Ada yang berkata ini juga maksudnya para dai yang menyampaikan al-haq, kebenaran, yang memberikan peringatan di setiap waktu. Apa ayat berikutnya Bapak Ibu? Qalu bala, mereka yang ditanya itu berkata, ya benar sekali. Qad ja'ana nazir, telah datang kepada kami pemberi peringatan itu. Dari ayat ini para ulama berpendapat bahwa tidak ada satupun yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu kecuali menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau tadi kan setiap ditanya kan, setiap yang masuk ditanya, pasti setiap yang masuk ditanya. Tidak ada yang terlewat, tidak ada. Setiap yang ditanya itu menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala, benar. Qad ja'ana nazir, telah datang kepada kami memberi peringatan itu. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Maka kami telah dustakan dan kami katakan mana nazzalallahu min syai', tidak ada yang diturunkan Allah itu dengan sesuatu. Perkataan manazzalna minallahi min syai' itu adalah satu perkataan untuk melecehkan. Jadi waktu dulu mereka di dunia datang pemberi peringatan itu, lalu mereka berkata manazzallallahu min syai', itu artinya adalah menghinakan, menganggap lalu tidak mengambil arahan-arahan itu dengan baik. Itu maksudnya. In antum illa fi dhalalin kabir, tidak adalah kalian kecuali dalam kesesatan yang besar. Bapak Ibu, ada yang berpendapat ini perkataan orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu terhadap pemberi peringatan itu. Ya, itu waktu di dunia. Ketika datang pemberi peringatan itu, lalu komentar mereka yang dimasukkan ke neraka jahanam, kalian ini sesat, kalian ini tidak ada, gitulah kira-kira ya, mereka menghina. Itu satu pendapat. Tapi ada pendapat yang kedua,
Pendapat yang kedua, in antum illa fi dhalalin kabir, tidak adalah kalian kecuali dalam kesesatan yang besar. Ini perkataan penjaga neraka tadi kepada yang masuk ke dalam neraka itu. Sesatkan sekarang aja kayak begitu. Maka kalian sesatkan sekarang. In antum illa fi dhalalin kabir, tidak adalah kalian kecuali dalam kesesatan yang besar. Buktinya sekarang kalian dimasukkan ke neraka jahanam ini sekarang. Wa qalu, dan mereka berkomentar. Nah, ini juga di kalangan ulama mengatakan tidak ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu kecuali mereka menyesal semuanya. Apa penyesalnya? Komentar mereka berkata begini, wa qalu law kunna nasma'u, kalau dulu kita benar-benar memungsikan pendengaran kita, au naqilu, kalau dulu kita memfungsikan akal kita. Bapak Ibu, akal itu adalah yang membedakan antara yang baik dan buruk. Makanya pembeda antara anak-anak dan orang dewasa adalah berakal, gitu kan? Yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah akalnya. Maka oleh karena itu para mereka yang masukkan ke neraka jahanam itu berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu." Kalau dulu kita maksimal menggunakan pendengaran, maksimal menggunakan otak, ma kunna fi ashabis sa'ir. Pastinya kita tidak akan bernasib buruk masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyesalan itu adalah berada pada akhir. Kalau menyesal di awal tentu tidak akan terjadi ini kan. Penyesalan itu selalunya di akhir. Allah memberitahu peristiwa yang ini akan bakal terjadi di akhirat, tapi Allah beritahunya kepada kita lebih dini waktu kita di dunia. Artinya, bisakah kita menyesal sekarang sehingga tidak terjadi peristiwa yang akan terjadi ini pada kita? Kalau ujian lalu soal dan jawaban sudah bocor duluan, nilai 100% lulus, bahkan persaingannya nilai tertinggi, itu lagi kan. Tapi berbeda dengan akhirat, isu-isu yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan dilalui sudah digambarkan sedemikian rupa, tetapi tidak saja menjadi mawas diri bagi mereka yang akan melaluinya, yaitu kita manusia. Jadi mereka yang dimasukkan ke dalam neraka sa'ir itu berkomentar, kalaulah kita dulu memaksimalkan pendengaran kita, memaksimalkan akal kita, kita tidak akan bakal dimasukkan ke neraka sa'ir ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditutup pada ayat kita yang ke-11, fa'tarafu bizambihi. Ini dalam bahasa agama i'tiraf dengan dosa. Maksudnya i'tiraf itu mengakui. Bapak Ibu, jadi begini, waktu di atas tadi itu mereka yang dimasukkan ke neraka jahanam berkomentar, iya telah datang kepada kami pemberi peringatan ini, kan begitu ya? Kenapa mereka berkata jujur hari ini? Padahal biasanya mereka kalau ditanya mengelak. Kalau pakai lie detektor mereka tidak akan ketahuan, mereka selalunya berbohong. Kali ini kenapa mereka bisa jujur ya? Mereka menganggap kalau jujur itu berkurang siksa, berkurang azab, sehingga mereka berkata begitu. Ada yang berkata demikian ya. Tapi berkata jujur pun mereka sebenarnya Allah sudah tahu. Allah sudah tahu ini dinarasikan seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, fa'tarafu bizambihim, mereka i'tiraf, mengakui kesalahan dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, tetapi jauhlah mereka dari rahmat Allah. Fasuhqan itu jauh dari rahmat Allah, li ashabis sa'ir, bagi orang-orang yang bernasib buruk yang dimasukkan Allah ke dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan informasi-informasi penting dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di akhirat yang digambarkan, dilukiskan oleh Allah pada ayat-ayat kita pada surah Al-Mulk ini, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11,
menjadi pengajaran bagi kita. Jangan sampai penyesalan itu datang kemudian ketika nanti berada di akhirat, tetapi dari sekarang kita sudah melihat sejauh mana amal ibadah kita dan apakah bernasib buruk seperti yang ada dalam kisah ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.